Rangkuman berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari sang juara kelas berat UFC, Tom Aspinall, yang sedang menjalani operasi mata. Diketahui meskipun teknik andalan Jon Jones, maksud saya colok mata yang dilakukan oleh Ciryl Gane tidak menimbulkan luka luar pada matanya, tapi itu menyebabkan Tom mengalami gangguan penglihatan. Hingga menurut timnya, Tom Aspinall mengalami penglihatan ganda yang bahkan kesusahan untuk sekedar berjabat tangan. Karena itu, Tom menjalani operasi guna mempercepat penyembuhannya. Tapi menurut salah satu rekan gym Khabib dan DC di AKA, sekaligus analis MMA Josh Thompson, ia mengatakan bahwa kabarnya UFC meminta Tom Aspinall untuk mengosongkan sabuk juaranya karena UFC tidak tahu sampai kapan Tom akan menjalani perawatan. UFC ingin segera melantik juara baru, dan setelah Tom sembuh, ia berhak untuk langsung title shot. Tetapi Tom Aspinall tentu menolak hal itu karena ia belum ada 1 tahun absen. Tom hanya bersedia melepaskan sabuknya jika UFC membatalkan kontraknya dan melepas Tom dari UFC. Sebelumnya, Tom Aspinall juga merasa tidak dihargai oleh UFC setelah sang bos Dana White tidak puas dengan sikap Tom yang menolak melanjutkan pertandingan melawan Ciryl Gane. Karena itu, Tom mengatakan bahwa setelah menyelesaikan 3 pertandingan di UFC, ia tidak akan memperpanjang kontraknya di UFC dan ingin beralih ke boxing untuk mendapatkan respect dan tentu saja uang yang jauh lebih banyak. Well, kalau ini terjadi, UFC akan rugi besar sih. Karena jujur saja, kelas berat sekarang sedang angin-anginan, dan kalau Tom pergi, itu hanya akan memperparah kondisi di kelas berat. The reports are out that UFC asked Tom Aspinall to vacate the title until he was ready to go. He said he'd be willing to vacate the title as long as they released him. This is a really weird situation. The heavyweight division is just a total shit show right now. Bottom line is, Jailton Almeida is gone. Okay, they just released him. Tom Aspinall, if he is gone, we have a mess. We have a disaster on our hands. The heavyweight division and the 205-pound division, the light heavyweight division, both weight classes are the worst that they've ever been. And these used to be the pillars. This used to be what would carry the promotion. Berita selanjutnya datang dari mantan pemegang sabuk BMF, Jorge Masvidal, yang memberikan pernyataan menarik untuk Ilia Topuria. Menurut Masvidal, Topuria memiliki jalan pintas untuk langsung menjadi the GOAT tanpa perlu banyak bertanding, dan cukup bertanding 1 kali saja, yaitu menang atas Islam Makhachev di kelas welter. Alasan Masvidal sangatlah sederhana, tapi dapat dicerna oleh otak, yaitu belum ada seorang pun yang bisa mendapatkan 3 sabuk sekaligus, dan jika Ilia mampu mendapatkannya, itu pasti akan sangat memorable. Kedua, yang menjadi rintangannya adalah Islam Makhachev, seorang raja pound for pound UFC yang menurut Masvidal selama 4 tahun ini sudah menjadi petarung terbaik di UFC yang hampir tak punya kelemahan karena siapapun yang dibawa ke bawah akan sangat kesulitan untuk selamat. Tentu saja mengalahkan Islam Makhachev di kelas welter akan sangat sulit, tapi jika Topuria mampu mengalahkannya, maka Ilia Topuria sudah layak menjadi the GOAT dan pensiun setelah itu. Well, sebenarnya Masvidal sendiri dulu pernah menjagokan Topuria akan menang dari Makhachev saat Makhachev masih berkarir di kelas 155. Ia bahkan dengan beraninya mempertaruhkan rumahnya untuk judi memilih Topuria karena saat itu ia melihat grappling Topuria mampu menahan grappling Makhachev. I'd bet the house on Ilia. His grappling offensively, it's very good. If like you shoot it on this guy's legs and you make a mistake and you're the one going for the takedown, he has a very good chance that he might put your ass. Tetapi setelah melihat performa Islam Makhachev bulking dan meratakan Jack Della Maddalena di kelas welter, Masvidal tampaknya menarik kembali pernyataan itu dan tidak jadi menganggap bahwa Topuria bisa mengalahkan Islam Makhachev dengan mudah. Ia masih berpikir bahwa jika laga berakhir dengan adu jotos,
Topuria akan mampu meng-KO seorang Makhachev. Tapi masalahnya, hal itu akan sangat sulit karena berkaca dari penampilan Makhachev 3 bulan lalu, sangat sulit untuk menghentikan takedown dari Makhachev. Well, terus terang, saya setuju, mau di kelas manapun jika Topuria mampu membuat Makhachev adu jotos dengannya, Topuria sangat berpeluang menang. Tapi Islam Makhachev tentu tidak sebodoh itu mau diajak adu jotos. Karena jika Makhachev tidak mampu men-takedown Topuria, which is menurut saya hampir gak mungkin sih kalau di kelas welter, Islam Makhachev masih memiliki kemampuan tendangan yang bisa menyulitkan Topuria, apalagi posturnya yang jauh lebih besar dan tinggi. Tapi terlepas dari itu, saya setuju dengan Jorge Masvidal bahwa jika Ilia Topuria mampu mengalahkan Islam Makhachev di kelas welter, maka mau fans atau haters pasti akan mengakui bahwa Ilia Topuria adalah the GOAT. Dan sepertinya Topuria juga mengerti akan hal itu, karenanya ia sangat berambisi mengalahkan Islam Makhachev. Sedangkan Makhachev sendiri, seperti yang saya bilang, ia tidak terlalu butuh nama Topuria, karena statusnya sekarang sudah menjadi salah satu the GOAT. Makhachev tidak menolak jika Topuria naik ke kelas welter, tapi ia ogah jika harus melawan Topuria di kelas ringan. Bukan karena takut dengan Topuria, tapi takut kesehatannya memburuk akibat potong berat yang super brutal. No one's ever won 3 belts. No one's ever done it, and as it stands, even right now, it's a very uphill battle for Ilia to go up to 1-7 and beat Makhachev. When you're fighting Volkanovski in his prime and you end him, when you're fighting Max Holloway in his prime and you end him, and then you go up and the guy waiting for you on the other side with the belt is Charles Oliveira, and you end him, it's like, damn, dude, who is this mythological figure? Now you're talking about he's gonna go to 170 and beat the number 1 pound for pound guy in the whole sport that's been holding it down for like 4 or 5 years that I can think of. This guy's just crushing everybody. The biggest names that he gets crushing and just takes him into a black hole and submits him, you know. So Ilia gets that done, every head in the sport will. Sang ranking 2 pound for pound ini secara official mengatakan bahwa ia sudah menyelesaikan persidangan dengan mantan istrinya dan sudah fokus berlatih kembali. Melalui akun media sosialnya, Topuria mengatakan the champ is back, dan ia menargetkan bahwa ia akan comeback dalam UFC White House yang diperkirakan akan mempertahankan sabuk undisputednya melawan sang pemegang sabuk interim, yaitu Justin Gaethje. Comeback dari petarung yang berjuluk Dakporia, maksud saya El Matador ini, memang sudah ditunggu oleh banyak fans maupun hatersnya. Suka tidak suka, ia adalah salah satu petarung terbaik di planet era ini dan juga salah satu bintang terbesar UFC yang masih aktif, sehingga banyak yang menginginkan namanya untuk mengisi headline UFC White House. Mengenai pertandingannya melawan Justin Gaethje nanti, sepertinya sudah banyak yang memprediksi bahwa Topuria akan menang. Ya, sebagai fans Gaethje, meskipun pahit dirasakan, tapi memang secara logis Topuria sangat layak diunggulkan. Daniel Cormier sebagai sahabat Gaethje pun mewanti-wanti agar Gaethje tidak sembrono dan asal brawling melawan Topuria. Baik Topuria maupun Gaethje memang dikenal sebagai ahli dalam gulat, tapi dua-duanya lebih suka beradu striking ketimbang grappling. Ya, Topuria masih mending sih, beberapa kali masih menggunakan grapplingnya. Tapi Gaethje benar-benar hampir tak pernah menggunakan skill gulatnya. Menurut DC, jika Gaethje hanya akan menggunakan kemampuan brawlingnya, apalagi sama seperti saat 10 detik terakhir melawan Max Holloway dulu, maka Gaethje akan jelas tamat, karena Topuria sangat sakti di area itu. Justin Gaethje perlu strategi taktis karena harus diakui peluangnya setipis patty yang ada di burger 7 ribuan. Tapi masalahnya kita tahu sendiri bahwa Justin Gaethje adalah orang yang suka adu pukul. Jika Topuria menawarkan diri untuk tunjuk di tengah oktagon di detik pertama,
seperti yang ia lakukan pada Max Holloway, kemungkinan besar Gaethje akan mau melakukannya. Dan menurut DC, jika Justin Gaethje mau meladeni itu, maka itu sama saja seperti bunuh diri. DC mengatakan persis sama seperti yang saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa meskipun secara power mereka mungkin setara, tapi pukulan Topuria lebih presisi dan bisa langsung meng-KO lawannya hingga tidur. Sedangkan Gaethje lebih pada merusak wajah lawannya secara brutal dan kurang presisi, sehingga lawannya tidak langsung tumbang, tapi lebih pada merusak kesehatan jangka panjang, seperti Tony Ferguson dan Rafael Fiziev. Ilia Topuria and Islam Makhachev would be the fight. That Ilia Topuria is something else, man. Ilia's not looking to take it to the mat. Gaethje not looking to take it to the mat. There's going to be a situation where they come to the center ring like Gaethje and Holloway and just throw leather. You can't do that with him. Justin Gaethje is my friend. I'm going to tell him don't do that with Ilia Topuria. He hit so hard. When him and Charles Oliveira were fighting, by the time Charles Oliveira hit the ground, he was already sleeping, man. Ilia Topuria is something else, man. But